Selamat pagi Bu Made, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5, topik kontemporer bisnis internasional. Nama saya Teresia Astanto dan pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai etika bisnis internasional dan kami juga telah mengambil salah satu contoh kasus dari Starbucks Corporation. Seperti yang kita tahu bahwa Starbucks Corporation ini didirikan oleh Howard Schultz pada tahun 1985. Bermula pada tahun 1971 ketika ada 3 mahasiswa yang berasal dari Seattle, Amerika Serikat, yakni Gordon, Gerald, dan juga Jeff. Ketiga siswa ini sangat menyukai teh dan juga kopi. Hal inilah yang mendasari mereka untuk membangun Starbucks Coffee. Namun pada saat itu, Starbucks Coffee hanya menjual biji-biji kopian dan juga berbagai macam mesin penggilingan. Dalam waktu 10 tahun, mereka berhasil membangun 4 toko atau 4 outlet baru. Dan pada saat itu, Howard Schultz ini mengenali potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh Starbucks Coffee ini. Kemudian setelah melakukan berbagai research dan juga penelitian, dia merasa tertarik untuk join dengan Starbucks Coffee. Setelah berbagai usaha dan juga upaya dari Howard Schultz, dia kemudian diterima sebagai manajer di Starbucks Coffee. Namun beberapa waktu kemudian terdapat permasalahan dan juga perkecohan dari Howard Schultz dengan mitra kerjanya. Perkecohan ini yang membuat Howard Schultz untuk mengundurkan diri dari Starbucks Coffee ini. Setelah dia keluar dari Starbucks Coffee, dia kemudian membangun sebuah perusahaan kopi baru yang bertujuan untuk menyaingi Starbucks Coffee. Dia mencari dana dari berbagai investor, yakni sekitar 247 investor yang dia berusaha untuk menarik dana dari mereka, namun hanya terdapat 25 investor yang tertarik untuk menginvestasikan dana mereka ke bisnis yang dibangun oleh Howard Schultz ini. Namun dengan dana tersebut dia juga cukup berhasil untuk membangun perusahaan kopi baru, sehingga singkat cerita pada tahun 1987 dia berhasil mengambil alih Starbucks Coffee tadi. Setelah Starbucks Coffee ini diambil alih oleh Howard Schultz ini berfokus untuk menjadikan Starbucks Coffee sebagai social enterprise, yakni perusahaan sosial. Dia melakukan berbagai upaya, yakni dengan mempertahankan semua karyawannya, kemudian memberikan gaji di atas batas gaji minimum, memberikan asuransi kesehatan bagi karyawannya, dan juga berbagai upaya lainnya yang memang menggambarkan ciri-ciri dari sebuah perusahaan sosial atau yang kita sebut juga sebagai social enterprise. Pada saat itu, Starbucks Corporation ini juga mulai menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan besar lainnya dan mereka juga mulai melakukan ekspansi bisnis ke berbagai negara. Sampai dengan saat ini, Starbucks Corporation ini sudah memiliki lebih dari 8.000 outlet yang tersebar di berbagai negara dan juga mempekerjakan sekitar 74.000 karyawan internasional. Keberhasilan dari Starbucks Corporation ini tentunya tidak terlepas dari etika bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Seperti yang kita tahu bahwa Starbucks Corporation ini memang mungkin ada sebagian teman-teman yang juga tertarik dengan perusahaan Starbucks. Mungkin teman-teman bisa tahu bahwa memang Starbucks Corporation ini memang sangat memperhatikan etika bisnis internasional ketika dia beroperasi di berbagai negara yang berbeda. Dan hal inilah yang dipadu dengan konsep bisnis yang sepadan ini yang membuat Starbucks Corporation ini berhasil untuk melakukan ekspansi bisnis di berbagai negara sampai dengan yang saat ini, termasuk di Indonesia juga. Kita bisa katakan bahwa Starbucks Corporation ini memang cukup berhasil untuk melakukan bisnisnya. Nah, hal inilah yang mendasari kelompok kami untuk melakukan pembahasan mengenai etika bisnis internasional dari Starbucks Corporation dan juga konsep bisnis dari Starbucks Corporation, dan kami juga akan membahas mengenai pengaruh dari praktik bisnis yang etis terhadap kinerja perusahaan Starbucks. Lantas seperti apa pembahasan lebih lanjutnya? Simak video kami berikut ini. Baik, sekarang saya akan membahas mengenai landasan teori dari paper kita pada siang hari ini. Pertama mengenai etika terlebih dahulu. Menurut Raharjo tahun 1990, etika adalah suatu penyelidikan atau pengkajian secara sistematis tentang perilaku. Pernyataan utama dalam etika adalah tindakan dan sikap apa yang dianggap benar atau baik. Secara logika, arti dari etika bisnis adalah penerapan etika dalam menjalankan kegiatan suatu bisnis. Tujuan bisnis yaitu memperoleh keuntungan pastinya, tapi harus berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Bila menurut norma hukum yang tertuang secara eksplisit dalam berbagai peraturan dinyatakan tidak boleh, maka para pelaku bisnis tidak boleh pula melakukannya, menurut Prawiro Sentono pada tahun 2007.
Agus dan Ardana 2009 dan Duska tahun 2003 mengembangkan teori etika dalam 3 bagian, yaitu pertama, utilitarianism theory. Teori ini membahas mengenai optimalisasi pengambilan keputusan individu untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan dampak negatif. Lalu yang kedua adalah deontologi teori. Teori ini membahas mengenai kewajiban individu untuk memberikan hak kepada orang lain, sehingga dasar untuk menilai baik atau buruk suatu hal harus didasarkan pada kewajiban, bukan konsekuensi perbuatan. Lalu yang terakhir adalah virtue theory, yaitu teori ini membahas watak seseorang yang memungkinkannya untuk bertingkah laku baik secara moral. Menurut Muhammad tahun 2004, pentingnya etika bisnis dalam kelangsungan perusahaan adalah sebagai berikut. Pertama, tugas utama etika bisnis dipusatkan pada upaya mencari cara untuk menyelaraskan kepentingan strategis suatu bisnis dengan tuntutan moralitas. Lalu yang kedua, etika bisnis bertugas untuk melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman, yaitu bisnis tidak dapat dipisahkan dari etika. Lalu kita akan sekarang bahas mengenai corporate social responsibility. Menurut Darwin 2004, dalam Kusuma Dilaga tahun 2010 mengartikan bahwa corporate social responsibility adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Crowther David tahun 2008 mengurai prinsip-prinsip tanggung jawab CSR menjadi 3. Antara lain yang pertama yaitu sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumber daya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. Lalu yang kedua adalah accountability, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal. Crowther pada tahun 2008, akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan untuk membangun image dan network terhadap para pemangku kepentingan. Lalu yang terakhir adalah transparansi. Merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi ini bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal. Crowther pun menyatakan bahwa transparansi merupakan satu hal yang amat penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban terhadap berbagai dampak pada lingkungan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai praktik bisnis yang etis dari Starbucks Corporation, di sini saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu mengenai konsep bisnis internasional yang diterapkan oleh Starbucks Corporation. Sejak awal mengambil alih perusahaan Starbucks, Howard Schultz ini menjalankan strategi untuk membuka sebanyak mungkin outlet dan bahkan dia bersedia untuk membayar 2 kali lebih banyak atau 2 kali lebih mahal untuk menyewa tempat-tempat strategis yang memang menurut dia cocok dan dapat mengalahkan persaingan. Sejak awal pendirian, Starbucks memiliki orientasi yang sangat jelas terhadap growth atau pertumbuhan. Untuk membahas konsep bisnis internasionalnya, di sini kami menggunakan 5 faktor yang dikemukakan oleh Michael Porter. Yang pertama adalah mengenai produk substitusi. Seperti yang kita tahu bahwa teman-teman juga mungkin setuju jika saya katakan bahwa Starbucks Corporation ini tidak hanya sekedar menjual kopi saja, tetapi dia juga memberikan pengalaman maupun experience tersendiri bagi para konsumennya. Dengan adanya suasana yang tenang, yang cocok untuk belajar, bekerja, maupun beristirahat. Kemudian dia juga menawarkan akses terhadap free wifi, kemudian menawarkan berbagai jenis kopi. Nah, di sini dengan adanya kelebihan-kelebihan tersebut, ini mendasari Starbucks untuk dapat memberikan atau menetapkan harga premium bagi produknya. Sampai dengan saat ini, Starbucks ini memiliki image tersendiri yang melekat pada merek perusahaan tersebut dan belum ada perusahaan yang mampu menyaingi image dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, faktor yang kedua terkait dengan bargaining power of suppliers, di mana di sini dalam industri kopi terdapat banyak sekali pemasok-pemasok kecil sehingga menyebabkan tingginya tingkat persaingan. Selain itu, sejak tahun 1980, harga biji kopi ini cenderung mengalami tren penurunan sehingga menyebabkan para petani kopi ini memiliki profit margin yang sangat rendah. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa memang untuk yang bargaining power of suppliers ini tergolong cukup rendah. Namun demikian Starbucks ini tetap memberikan harga yang wajar bagi para suppliersnya. Selain itu dia juga melatih para supplier tersebut untuk dapat memenuhi standar kualitas yang sudah ditetapkan oleh Starbucks Corporation.
Selanjutnya berlanjut pada faktor yang ketiga, yaitu bargaining power of buyers. Jadi selain ada bargaining power of suppliers, di sini juga terdapat bargaining powers of buyers dari sisi konsumennya. Untuk para konsumen biasa yang mengunjungi toko-toko retail Starbucks, di sini Starbucks menetapkan harga yang tetap, fix, yang harga yang tetap, sehingga untuk konsumen tersebut tidak dapat menawarkan atau melakukan negosiasi terhadap harga yang memang sudah ditetapkan, karena memang sifatnya adalah fix. Karena balik lagi tadi, dia ini memang menetapkan harga yang premium diakibatkan oleh memang image yang melekat pada perusahaan tersebut. Nah, sedangkan untuk konsumen-konsumen yang memang memiliki jumlah permintaan yang cukup besar, dalam hal ini adalah B2B seperti Pepsi, kemudian Dreyers. Nah, di sini konsumen yang besar ini memiliki posisi atau kekuatan yang lebih besar jika kita bandingkan dengan konsumen-konsumen biasa. Karena para konsumen yang dalam berbentuk perusahaan ini, dalam bentuk mitra kerja ini, mereka memang memiliki jumlah permintaan yang jauh lebih besar dan juga mereka memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap image dan juga nilai-nilai strategis terhadap Starbucks Corporation. Selanjutnya terkait dengan faktor yang keempat, yakni tingkat persaingan di antara berbagai kompetitor dalam industri yang sama. Dalam hal ini, salah satu pesaing terbesar dari Starbucks adalah McDonald's. Perusahaan McDonald's ini memang memiliki infrastruktur yang sudah berkembang, jauh lebih berkembang dibandingkan dengan Starbucks Corporation, namun memiliki image yang berbeda. McDonald's ini memiliki image perusahaan yang lebih minor jika kita bandingkan dengan Starbucks Corporation. Hal ini disebabkan karena McDonald's ini pada umumnya hanya berfokus untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan dari para konsumennya. Sedangkan Starbucks di sisi lain ini berfokus untuk menciptakan lingkungan yang sangat menarik dan juga memberikan experience tersendiri bagi para konsumen. Hal inilah yang membuat Starbucks Corporation ini memiliki image tersendiri yang melekat pada merek perusahaan tersebut. Selain itu, banyak sekali sampai dengan saat ini sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan kopi yang mencoba untuk meniru gaya berbisnis dari Starbucks Corporation. Namun tetap saja mereka belum mampu menyaingi image yang melekat pada merek Starbucks Corporation. Oleh sebab itu bisa kita katakan di sini bahwa memang untuk tingkat persaingan di sini Starbucks ini masih mengungguli para pesaingnya. Selanjutnya berlanjut pada faktor yang kelima, yaitu mengenai market barriers atau rintangan atau hambatan dalam memasuki pasar. Seperti yang kita tahu bahwa perkembangan globalisasi dan juga perdagangan bebas ini telah mengangkat berbagai hambatan dalam perdagangan, khususnya bagi negara-negara berkembang dengan sifat emerging market. Nah, di sini sebagai salah satu perusahaan internasional yang membuka ekspansi bisnis di berbagai negara, Starbucks ini juga tentunya memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi hambatan-hambatan perdagangan tersebut. Di sini dalam hal ini terdapat 4 risiko yang harus memang dipertimbangkan oleh Starbucks ketika dia ingin melakukan ekspansi bisnis di negara lainnya. Yang pertama itu adalah strategic business ini terkait dengan lingkungan eksternal. Jadi untuk yang strategic business ini berada di luar kendali atau kontrol dari Starbucks Corporation. Kemudian yang kedua adalah risiko operasional, di mana risiko operasional ini terkait dengan internal perusahaan, yakni dengan kegiatan operasional perusahaan tersebut. Kemudian risiko yang ketiga ini terkait dengan risiko politik, di mana di sini berkaitan dengan sistem politik di negara bersangkutan. Kemudian yang keempat mengenai risiko lingkungan atau environmental risk, di mana di sini berkaitan dengan isu-isu lingkungan, isu-isu negatif lingkungan dari kegiatan operasi Starbucks Corporation. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai praktik bisnis yang etis dari Starbucks Corporation. Nah, di mana di sini dapat dilihat dari berbagai faktor ya, baik dari environmental isu, kemudian dari regulation, kemudian dari intellectual property, ada banyak hal. Oke, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu mengenai workplace environment atau lingkungan kerja. Dalam hal ini, Starbucks ini memiliki konsistenan dengan Human Rights Global Standard, di mana di sini dia memberikan peluang yang sama bagi para karyawannya. Dalam hal ini adalah peluang perekrutan ya. Jadi ketika merekrut karyawan ini memang dia cukup adil, dia memberikan kriteria yang berlaku untuk semua karyawannya tanpa diskriminasi. Selain itu, Starbucks ini juga memberikan asuransi kesehatan yang menjamin keselamatan dan juga keamanan bekerja bagi para karyawannya. Sedangkan bagi karyawan yang berusia di bawah umur,
berusia 18 tahun. Di sini Starbucks bahkan memiliki prosedur tersendiri untuk karyawan-karyawan tersebut. Dia menjamin bahwa dengan bekerja pada Starbucks Corporation, mereka tidak akan mempengaruhi masalah pendidikan maupun masalah mental, masalah kesehatan dari para karyawan-karyawan tersebut. Sedangkan untuk konsumennya sendiri, di sini Starbucks memberikan layanan berkualitas tinggi sebagai prioritas bagi para konsumennya. Starbucks ini berusaha untuk memberikan lingkungan yang menyenangkan dan juga memuaskan, serta memperlakukan konsumen mereka sebagaimana mereka memperlakukan antar anggota, yakni dengan kehormatan. Hal ini berarti Starbucks sama sekali tidak mendukung adanya perlakuan kekerasan maupun diskriminasi terhadap konsumen. Selain itu, Starbucks juga secara aktif menciptakan lingkungan yang inklusif terhadap semua orang dari berbagai latar belakang. Jadi tidak memandang orang itu berasal dari mana ya, baik dari berbagai kemampuan, latar belakang, keunikan maupun perbedaan-perbedaan lainnya. Starbucks ini sangat mendukung adanya keberagaman ini. Bahkan dia menjadikan keberagaman ini sebagai salah satu strategi bisnis yang kompetitif. Di tengah masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, Starbucks ini tetap mengikuti segala protokol kesehatan dalam menjalankan kegiatan operasi. Dia menjaga sanitasi di tempat kerja, di restorannya, di berbagai tokonya. Di sini Starbucks sangat menjunjung tinggi adanya protokol kesehatan dan juga sanitasi dari kegiatan operasi bisnis. Oke, sekarang mari berbicara mengenai community involvement dari Starbucks. Salah satu fundamental kepercayaan yang dipegang oleh Starbucks yaitu adalah sustainabilitas dari berbagai operasi yang dilakukannya. Karena mereka memahami bahwa mereka perlu untuk melestarikan dunia tidak untuk generasi sekarang tapi untuk generasi yang akan datang. Starbucks menguraikan lebih lanjut tentang komitmen ini pada tahun 1992 ketika mengadopsi pernyataan misi lingkungan, yaitu memandu pendekatan untuk meminimalkan jejak karbon lingkungan. Salah satu contoh community involvement Starbucks adalah acara Global Month of Service yang diadakan tiap tahunnya oleh Starbucks. Global Month of Service merayakan pengabdian masyarakat yang dipamerkan oleh mitra dan pelanggan sepanjang tahunnya, baik itu menanam kebun komunitas, mendukung program pemuda, atau membangun kembali rumah-rumah di daerah yang kurang terlayani. Sepanjang April, semua mitra dan pelanggan Starbucks di seluruh dunia diundang untuk berpartisipasi dalam proyek layanan masyarakat yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik lingkungan lokal di 58 negara tempat Starbucks melakukan bisnisnya. Selain itu, Starbucks juga memiliki program Vote, Give, and Grow. Melalui program tersebut, Starbucks menginvestasikan $4 juta komunitas lokal AS melalui hibah kepada lebih dari 120 organisasi nirlaba yang beroperasi di lingkungan tersebut. Starbucks mengundang mitra dan pelanggannya untuk membantu mengarahkan pendanaan dengan memberikan suara pada organisasi nirlaba lokal di komunitas mereka sepanjang bulan April. Berikut adalah contoh-contoh community involvement dari Starbucks untuk sustainabilitas operasi mereka. Kenalkan, saya Nimade Rastralitayana dengan NRP 130118099. Saya akan menjelaskan mengenai regulasi dan hubungan pemerintah dengan perusahaan Starbucks. Starbucks berkomitmen untuk sepenuhnya mematuhi hukum, aturan, dan regulasi di negara tempat beroperasi. Bisnis internasional Starbucks berkomitmen terhadap standar etika tertinggi dalam semua transaksi bisnis. Kebijakan Starbucks adalah berurusan dengan otoritas pemerintah secara jujur dan adil, serta terus terang untuk mematuhi permintaan dan proses pemerintah yang sah. Atau secara umum, Starbucks di sini akan mematuhi segala regulasi yang ada di negara tempat beroperasi dan akan selalu atau berkomitmen menjaga hubungan baik dengan pemerintah di tempat bisnisnya beroperasi. Contohnya saja, Starbucks mengikuti regulasi dan menjaga hubungan baik dengan pemerintah negara Indonesia sehingga atau agar perusahaannya atau bisnisnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, yaitu intellectual property. Nah, intellectual property perusahaan Starbucks itu terdiri dari confidential information atau informasi rahasia di mana selama bekerja di Starbucks, semua mitra memperoleh pengetahuan dan informasi yang bukan untuk publik, melainkan hanya milik Starbucks. Mitra dipercaya untuk menjaga kerahasiaan
Informasi ini yang digunakan hanya untuk tujuan perusahaan dan tidak boleh diungkapkan kepada siapapun di luar Starbucks. Berarti semua mitra, baik itu pemasok maupun karyawannya, diharapkan untuk menjaga kerahasiaannya sampai mereka selesai bekerja di Starbucks juga, karena semua informasi rahasia hanya milik Starbucks. Kemudian informasi rahasia yang seperti apa? Nah, informasinya ini mencakup seperti siapa saja pemasoknya, dari mana, dari negara mana, apa saja teknologi yang digunakan, resep-resep produknya, formula, rencana bisnis, pemasaran, dan informasi produk secara lengkap. Nah, intellectual property lainnya juga mencakup seperti penemuan-penemuan, ide, peningkatan atau progres perusahaan, program perangkat lunak yang digunakan, karya seni, dan karya kepenulisan. Selamat siang Bu Made dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Priscilla Levina dan di sini saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu mengenai analisis etika bisnis di perusahaan Starbucks ini. Nah, kita mengetahui bahwa Starbucks ini yang pertama memiliki kepedulian dalam memberdayakan karyawannya. Sebagai salah satu perusahaan rantai makanan dan minuman utama, Starbucks ini memberikan manfaat kesehatan bagi penuh waktu dan juga karyawan paruh waktu. Karyawan masing-masing tokoh diperbolehkan memiliki badan aman lokal yang mereka ingin promosikan melalui jam relawan, produk, dan kontribusi tunai. Nah, pada awal bulan April 2021, Starbucks ini menyumbangkan sekitar 230.000 jam pelayanan masyarakat. Mereka juga merupakan perusahaan yang mendukung keaksaraan dan upaya bantuan internasional. Nah, selain itu, ketika Starbucks ini melihat adanya peningkatan pengangguran di Amerika Serikat, Starbucks ini membuka pabrik di Georgia dengan menciptakan 200 lebih pekerjaan manufaktur. Nah, Starbucks ini juga mampu membantu mempertahankan komunitas kopi di seluruh dunia melalui program pinjaman. Sehingga pada akhirnya Starbucks ini tidak hanya memberikan manfaat hanya kepada karyawannya saja, namun ia juga memberikan manfaat kepada stakeholder yang bersangkutan untuk semakin lebih berkembang dan mampu mengembangkan produk Starbucks itu menjadi lebih maju ke depannya. Kemudian yang kedua yaitu adalah be globally responsible. Nah, di sini perusahaan Starbucks ini percaya bahwa mereka mampu memberikan dampak positif bagi para komunitas yang mereka layani, yaitu satu orang, satu cangkir, dan satu lingkungan pada satu waktu. Starbucks ini telah berkembang lebih dari 29.000 toko yang ada di lebih dari 78 pasar internasional. Kita tahu bahwa demikian pula mereka memiliki kemampuan untuk memimpin dan menciptakan lebih banyak dampak sosial secara global. Menurut Starbucks, melakukan hal yang baik adalah bagian dari diri kita, dan sebagai manusia, perusahaan, dan merek, sehingga misi dan nilai-nilai Starbucks ini tertanam dalam strategi bisnis mereka. Starbucks ini juga berkomitmen untuk membantu orang dalam berkembang secara berkelanjutan jangka panjang, dan mereka juga menyediakan ketersediaan produknya, baik itu produk premium, kemudian produk kopi Arabica, dan barang-barang manufaktur lainnya. Nah, kemudian mereka juga terus berupaya menjadikan kopi ini sebagai produk pertanian yang berkelanjutan pertama di dunia untuk meningkatkan taraf hidup mereka untuk masyarakat-masyarakat yang sebanyak 1 juta orang yang ada di komunitas kopi di seluruh dunia. Kemudian berikut ini adalah beberapa hasil dari peranan penting Starbucks yang ada di masyarakat secara global. Nah, yang pertama, sejak tahun 2015, 99% kopi Starbucks ini berasal dari sumber yang etis. Maksudnya gimana? Untuk mencapai 100% kopi yang bersumber secara etis, Starbucks ini tidak hanya bersumber dari rantai pasokan mereka saja, namun mereka juga bekerja sama dengan orang lain untuk membuat kopi sebagai produk pertanian berkelanjutan pertama di dunia. Kemudian yang kedua, lebih dari 25 juta pohon tahan penyakit ini telah disumbangkan kepada petani kopi. Mereka juga memiliki tujuan untuk menyediakan 100 juta pohon kopi tahan karat kepada para petani, yaitu pada tahun 2025 nantinya. Kemudian yang ketiga, mereka juga membuat pusat agronomi global Starbucks di Hacienda Alasia di Costa Rica, dan 9 farmer support centers di seluruh dunia.
Nah, di sini organisasi ini memberikan pelatihan yang terbuka bagi para petani kopi yang ada di seluruh dunia tentunya. Kemudian yang terakhir, Starbucks ini menginvestasikan sebanyak 50 juta dolar, ya di mana Starbucks ini memberikan pada Starbucks Global Farmer Fund, dan hal ini bertujuan untuk memberikan pinjaman bagi para petani guna untuk memperkuat pertanian melalui renovasi dan juga infrastruktur pohon kopi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah Go Green. Nah, Starbucks ini memiliki komitmen untuk meminimalkan dampak negatif lingkungan, sehingga hal ini diyakini akan mampu menginspirasi orang lain dalam menjaga lingkungannya. Nah, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Starbucks, yaitu yang pertama, mereka membangun dan mengoperasikan 10.000 toko ramah lingkungan pada tahun 2025 yang didukung oleh energi terbarukan. Kemudian yang kedua, mereka menerapkan teknologi yang menghasilkan penghematan energi dan air sebesar 25-30%. Kemudian yang ketiga, hal ini juga dioperasikan oleh karyawan yang bersertifikat kelanjutan. Kemudian yang keempat, mereka juga bekerja sama dengan seluruh industri untuk mengembangkan solusi sumber terbuka untuk menyediakan cangkir yang dapat didaur ulang. Dan selanjutnya, mereka berkomitmen untuk menghilangkan penggunaan sedotan plastik dari produk secara global pada tahun 2020. Nah, di sini bisa kita lihat gambar di atas bahwa mulai dari 1,5%, kemudian lanjut lagi pada 2010 menjadi 1,8%, kemudian 2011 menjadi 1,9%, dan terakhir pada tahun 2015 ini full menjadi 5% Go Green. Nah, inilah yang membuat Starbucks ini memiliki kontribusi yang sangat besar bagi lingkungan dunia secara global. Kemudian yang berikutnya, di sini Starbucks ini juga melakukan pelatihan anti-bias dan penolakan rasisme pada kasus 2 orang Afrika Amerika Serikat. Jadi, konflik ini bermula dari komunikasi sosial media ini menyediakan saluran baru untuk berdialog terkait dengan ras. Kemudian profil dari Starbucks ini, mereka tercatat dan dilihat oleh jutaan orang pengguna media sosial yang terkait dengan penangkapan 2 orang pengunjung Starbucks yang mereka mendemonstrasikan pemaparan viral terhadap ketidakadilan rasial yang memacu tanggapan perusahaan dan pada akhirnya menimbulkan dialog publik di media sosial. Nah, meskipun Starbucks ini memposting pernyataan sadar warna atau mengapresiasi yang buta warna di Facebook dan Twitter, orang-orang ini tetap mengevaluasi terhadap keputusan dan bukti tentang topik yang sesuai dengan sosial dan politik yang telah dibuat oleh Starbucks. Nah, dukungan terhadap pelatihan ini akan mampu dibingkai sebagai kesadaran mereka terhadap orang-orang yang buta warna. Starbucks ini dengan jelas menolak rasisme dengan cara memberikan dukungan untuk pelatihan anti-bias dan mengakui bahwa rasisme ini akan terus berlanjut di Amerika Serikat. Nah, selain itu, komentar-komentar menganut buta warna ini juga didukung oleh ideologi yang paling rasial yang ada di Amerika Serikat. Nah, dampaknya bagi sosial, banyak orang yang mendukung pelatihan tersebut dan mengutuk penangkapan orang Afrika Amerika yang sangat mereka sesali, dan juga mereka memuji bahwa Starbucks ini atas tanggapan mereka terhadap penangkapan 2 orang tersebut. Nah, berikutnya juga ada kasus Starbucks di mana mereka melanggar etika dan bisnis budaya. Oke, kita tahu bahwa permasalahan ini mulai terjadi ketika CEO Starbucks yaitu Mark Schultz ini secara terang-terangan mendukung dan mengkampanyekan kesetaraan kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Dan juga mereka sangat mendukung pernikahan sejenis. Pernyataan tersebut membuat dampak negatif bagi konsumen di beberapa negara, khususnya di Indonesia yang memiliki ideologi dan pemahaman adat ketimuran, yaitu di mana kita sangat menolak adanya LGBT. Sehingga di sini masyarakat Indonesia melakukan boykot. Nah, kemudian peneliti ekonomi syariah School of Islamic Economics atau STEI, SEBI, Aziz Setiawan menyatakan bahwa sebenarnya usulan boikot terhadap suatu brand atau kelompok dagang tertentu dinilai sah-sah saja jika ternyata memang etika bisnis brand tersebut tidak sejalan dengan etika bisnis dan brand negara tersebut dan mereka tidak menghormati budaya lokal, maka tindakan boikot adalah hal yang wajar.
Namun, melihat perspektif dari Indonesia, pada dasarnya LGBT ini sudah bertentangan dengan UU Perkawinan Indonesia, sehingga konsumen berhak menolak barang yang tidak sesuai dengan harapan dan prinsip kebudayaan Indonesia. Nah, akibatnya, dengan adanya kasus tersebut, CEO Starbucks ini melakukan pertemuan dengan pemilik saham Starbucks dengan menyatakan bahwa ia secara tegas mempersilahkan para pemegang saham yang tidak setuju dengan pernikahan sejenis untuk segera hengkang dari Starbucks atau segera keluar dari Starbucks ini. Namun, jaringan kopi Indonesia ini juga memastikan tetap mendukung pernyataan dari Starbucks tersebut, di mana pihak manajemen pusat Starbucks di Amerika Serikat ini juga memberikan dukungan terhadap LGBT. Hal tersebut disampaikan oleh Marketing Communication dan CSR Manager, yaitu PT Sari Coffee Indonesia, yang mengatakan bahwa pihaknya tetap menghargai keragaman dan kesetaraan, serta komitmen sejalan dengan kebijakan manajemen Starbucks. Nah, untuk menghadapi ketidaksetujuan dari berbagai pihak yang menolak Starbucks untuk mendukung LGBT, maka Starbucks ini secara tegas menolak rasisme yang masih sangat lekat dengan adanya mereka yang tentang pandangannya terhadap LGBT. Nah, pihak Starbucks ini juga merasa orang-orang yang memiliki kecenderungan ketertarikan yang berbeda juga perlu dihargai dan perlu dihormati. Mereka juga perlu memperhatikan dan menganggap orang yang memiliki LGBT ini sebagai masyarakat pada umumnya. Sehingga karena maksud yang baik dari Starbucks ini, maka mereka mendapatkan banyak komentar yang baik dari pihak-pihak yang lain, dan juga Starbucks ini juga tetap berdiri di negara-negara timur dan tetap menghormati keragaman dan juga filosofi yang dimiliki oleh Starbucks ini. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Starbucks tidak hanya menawarkan produk, tapi juga pengalaman dan fasilitas. Hal ini tentunya menjadi daya lebih atau nilai lebih dari perusahaan Starbucks, sehingga dia dapat bersaing dengan kompetitornya. Jadi Starbucks ini memberikan pengalaman-pengalaman unik ya bagi konsumennya, sehingga konsumennya ini tertarik untuk datang tidak hanya sekali tapi berkali-kali untuk membeli produknya Starbucks. Kesimpulan keduanya, praktik bisnis etis Starbucks meliputi lingkungan kerja yang baik dan suportif bagi karyawan dan para mitra kerja, community involvement seperti CSR, kemudian Starbucks juga mengikuti regulasi dan menjaga hubungan baik dengan pemerintah di mana bisnisnya berada, serta intellectual property seperti resep, pemasaran, dan lainnya. Kesimpulan ketiga, analisis etika bisnis Starbucks ditandai dengan kepedulian dalam memberdayakan karyawan, menyediakan produk berkualitas, peduli terhadap lingkungan, serta pelatihan anti-bias dan penolakan rasisme yang terjadi di Amerika Serikat. Kemudian kesimpulan keempat, terdapat kasus pelanggaran etika dan budaya oleh Starbucks saat CEO Starbucks mendukung LGBTQ, di mana ada ketidakselarasan budaya dan sosial di bagian timur atau adat ketimuran yang tidak mendukung acara atau dukungan dari Starbucks kepada kaum LGBTQ. Nah, untuk sarannya, perusahaan Starbucks sebaiknya terus memperhatikan dengan baik etika bisnis, baik secara internasional atau secara umum, maupun secara khusus di tiap-tiap negara. Karena seperti yang kita ketahui, etika bisnis di tiap negara berbeda akibat dipengaruhi oleh sosial dan budaya. Setiap keputusan harus dipertimbangkan secara matang agar tidak mencoreng nama baik perusahaan. Dan jika mencoreng, maka tentunya mempengaruhi kinerja perusahaan ke depannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.